Oke guys, langsung aja ya. Di sini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan aplikasi pinjol Uku. Nah, video ini itu saya buat berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, karena di video sebelumnya itu saya sudah pernah membuat bagaimana cara daftar di aplikasi Uku ini dan pengajuan pinjaman online saya itu disetujui oleh aplikasi Uku ini ya. Oke, kita mulai terlebih dahulu dari kelebihan-kelebihannya ya. Nah, untuk kelebihan yang pertama dari aplikasi Uku adalah bunganya yang lebih murah ya. Tapi ini juga sesuai dengan tenornya. Jadi kalau kalian nonton ya video saya sebelumnya, saya itu mendapatkan limit di awal 1 juta rupiah ya. Dan 1 juta rupiah itu juga yang harus saya kembalikan atau yang harus saya bayar tagihannya ke Uku. Nah, jadi potongannya itu ya, itu langsung dipotong ketika aplikasi Uku tersebut mengirimkan dananya itu ke kita. Jadi kalau kalian tonton ya video sebelumnya itu, di situ saya mendapatkan limit 1 juta rupiah dan yang ditransfer ke rekening saya itu cuman 888.000 rupiah ya. Artinya ada potongan ataupun ada bunga 112.000 rupiah di situ. Nah, ini sangat berbeda dengan aplikasi EasyCash ya teman-teman. Saya juga udah pernah minjem di EasyCash dan saya juga udah bikinkan videonya. Nah, jadi ceritanya di EasyCash itu saya minjemnya itu 600.000 rupiah ya. Dan total pengembalian yang harus saya kembalikan adalah 69.900 rupiah. Dan di situ saya bisa melihat bahwasannya bunganya cuma 69.900 rupiah. Dan pada kenyataannya uang yang saya terima itu cuma 540.000 rupiah ya. Jadi ada tambahan ketika kita ingin membayar tagihan dan juga ketika uang kita itu dipotong. Jadi totalnya itu bunga yang harus kita bayar adalah 699.900 rupiah dikurang dengan 540.000 yang masuk ke rekening saya. Maka bunga yang saya bayar itu adalah 129.900 rupiah, which is bunganya jauh lebih murah ya. Karena kan tadi di Uku kita pinjamnya 1 juta rupiah dan bunga yang harus kita bayar adalah 112.000 rupiah. Sementara kalau di EasyCash tadi kita pinjamnya itu adalah 600.000 rupiah dan kita harus membayar bunga sebesar 129.900 rupiah ataupun kita genapkan aja 130.000 rupiah. Ya jelas ya teman-teman, bunganya itu lebih murah dibandingkan dengan EasyCash. Nah, tapi itu kalau kita lihat dari perspektif bunganya saja. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan tenornya? Nah, kalau dibandingkan dengan tenornya, di Uku itu kalian harus membayar itu selama 7 hari ya teman-teman. 7 hari selama 4 periode. Artinya dalam sebulan kalian harus membayar 4 kali. Setiap 7 hari sekali. Nah, sedangkan di EasyCash itu dalam 1 bulan kalian hanya perlu membayar 2 kali saja ya, yaitu setiap 15 hari sekali. Nah, setelah saya bahas tenor seperti ini, pasti kalian paham ya teman-teman kenapa EasyCash itu bunganya lebih mahal daripada bunga yang ada di Uku. Karena tenornya di EasyCash juga lebih lama ya daripada tenor yang diberikan oleh aplikasi Uku. Nah, semoga kalian paham ya teman-teman dengan penjelasan bunga lebih murah ini. Nah, kemudian kelebihan dari aplikasi Uku yang kedua adalah prosesnya yang cukup mudah ya teman-teman. Jadi untuk melakukan pendaftaran di aplikasi Uku ini itu kalian cukup gampang. Kalian hanya perlu mendownload aplikasinya ya. Lalu kalian lakukan pendaftaran seperti biasa ya teman-teman. Jadi nggak ada syarat-syarat yang ribet ya. Lalu kalian tinggal foto selfie KTP ya. Lalu kalian upload KTP. Lalu nanti kalian akan langsung disetujui oleh pihak Ukunya. Ya, cukup gampang dan cukup instan ya teman-teman. Kemudian untuk kelebihan dari aplikasi Uku yang ketiga adalah syaratnya hanya KTP ya teman-teman. Nah, ini kalau dibandingkan dengan beberapa pinjol lainnya yang harus menyertakan slip gaji kalian, ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki aplikasi Uku ya. Jadi nanti ketika pendaftaran kalian cuman perlu mengupload foto KTP kalian ya. Kalian nggak perlu mengupload slip gaji kalian. Nah, selanjutnya untuk kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi pinjol Uku adalah persetujuannya yang cepat. Nah, kalau kalian tonton lagi ya video cara daftar aplikasi Uku yang udah saya buat sebelumnya, di situ kalian nggak perlu nunggu seharian ya ataupun beberapa hari. Di situ kalian cukup menunggu 5 menit saja ya. Dari jangka waktu kalian minta persetujuan sampai di ACC itu cuma 5 menit.
dan uangnya itu langsung ditransfer ke rekening kalian ya. Jadi secara mobilitas aplikasi pinjol UKU ini memang cukup cepat ya dan sangat tidak membuang-buang waktu kita. Jadi misalnya di hari itu kalian melakukan pendaftaran, maka di hari itu pun kalian bisa langsung menerima uang kalian ya. Nah, selanjutnya kelebihan dari aplikasi UKU lainnya adalah legal dan diawasi OJK. Nah, kalian bisa langsung cek aja di website resminya OJK ya, bahwasannya UKU memang sudah legal dan diawasi OJK. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau ingin mengajukan pinjaman di aplikasi UKU ini. Nah, itu adalah beberapa kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi pinjaman online UKU. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa kekurangan yang dimiliki oleh aplikasi pinjaman online UKU. Kekurangan yang pertama adalah tentunya suku bunganya yang cukup tinggi ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita cek ya di Google, suku bunga per harinya ya kalau kita pinjam di UKU ini adalah 0,4% ya teman-teman. Dan ini itu sesuai ya teman-teman dengan bunga yang harus kita bayarkan tadi ya, yaitu 112.000 per bulannya. Dan kalau kita hitung lagi ya secara pastinya 0,4%-nya itu dari 1 juta rupiah itu kan 4.000 rupiah ya teman-teman. Dan kalau 4.000 rupiah ini kita kali dengan 28, maka hasilnya adalah 112.000 rupiah. Nah, itu sesuai dengan bunga yang kita bayar tadi ya. Nah, itulah asal muasal kenapa potongan atau bunga kita itu sebesar 112.000 rupiah. Dan jika suku bunga yang tinggi ini kita bandingkan dengan beberapa pinjaman lainnya ya, misalnya seperti Pegadaian ya. Pegadaian itu kalau nggak salah saya bunganya itu sekitar 0,75% ya per 15 hari, atau kalau dalam setahun itu sekitar 18% doang. Nah, kemudian juga ada bunga KTA ya, kredit tanpa anggunan, itu rata-rata bunganya itu cuma 10-23% per tahun. Akan tetapi kalau untuk aplikasi pinjol ini ya, khususnya itu UKU, itu bunganya itu kalau misalnya 0,4% per hari dalam setahun ya, kita kali 365, maka bunganya itu mencapai 146% ya teman-teman. Nah, itulah kekurangan yang paling terlihat ya kalau kalian ingin melakukan pinjaman di aplikasi pinjol ini. Nah, itu adalah kekurangan yang pertama yang dimiliki oleh aplikasi pinjol UKU. Nah, kemudian kekurangan kedua yang dimiliki aplikasi pinjol UKU adalah limitnya yang kecil di awal. Nah, kalau kalian nonton video saya sebelumnya itu ya, limit yang saya dapatkan itu 1 juta rupiah saja ya teman-teman. Sementara juga ada teman saya yang lain ya, itu ketika meminjaman di awal itu dia hanya mendapatkan limit 800.000 rupiah. Jadi buat teman-teman yang butuh uang besar di awal ya, katakanlah kalian butuh 5 juta ya ataupun 6 juta, itu mustahil ya teman-teman. Kalau kalian baru ya melakukan pinjaman online, kalian bisa mendapatkan limit sebesar itu. Saya rasa itu mustahil. Pasti limit kalian itu antara ya 800.000 sampai 2 juta, itu limit paling besar ya teman-teman kalau kalian melakukan pinjaman online di aplikasi UKU ini. Nah, kemudian untuk kekurangan yang ketiga adalah tenornya yang tidak panjang. Ya, bahkan kalau kita bandingkan dengan aplikasi EasyCash aja, tenornya ini kalah telak ya teman-teman, dimana tenornya itu cuma 7 hari doang ya, sedangkan di aplikasi EasyCash itu kita bisa mendapatkan tenor selama 15 hari ya. Jadi bedanya itu cukup jauh ya antara 7 hari dan juga 15 hari. Tentu ini buat sebagian orang sangat bermasalah ya. Ini salah satu kekurangan yang dimiliki aplikasi UKU. Nah, kekurangan yang terakhir yang menurut saya masih abu-abu ya, data kita itu kan diambil ya teman-teman oleh aplikasi pinjol ini. Nah, saya sering bertanya-tanya ya, bagaimana kalau nantinya aplikasi pinjol UKU ini itu ditarik atau dicabut izinnya oleh OJK ya, bagaimana dengan data kita? Apakah data kita itu masih aman atau tidak? Nah, buat teman-teman yang tahu nih ya, kalau misalnya aplikasi UKU ini tiba-tiba dicabut izinnya oleh pemerintah, apakah data kita masih aman atau tidak? Nah, kalian bisa komen di bawah aja ya. Kira-kira bagaimana nasibnya dengan data-data yang udah kita berikan ke aplikasi tersebut. Oke, saya rasa demikian aja ya teman-teman video kekurangan dan kelebihan dari aplikasi pinjaman online UKU. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.